إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Pertama-tama maju dulu, mendekat sini nggak apa, mendekat ke depan, nggak usah kayak orang berantem. Sini, dekat sini, depan sini. Fadhal, depan sini. Di antara adab di majelis ilmu adalah mendekat kepada guru, mendekat kepada ustaz. Terus, depan sini. Terus. Malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menempelkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Nah, kan kelihatan nih wajah-wajah ganteng-gantengan tuh, Masya Allah ini ya. Meneruskan pembahasan kita, kajian kita tentang amalan penghuni neraka. Kemarin sudah kita bahas 4 amalan, 4 perbuatan yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama apa? Asyirku billah awil kufur. Kesyirikan kepada Allah atau kekufuran kepada Rabbul Alamin. Yang kedua, an-nifaq, sifat munafik, sifat nifaq. Nifaq i'tiqadi ataupun amali. Ini dua-duanya harus dijauhi. Yang ketiga adalah apa? Al-kibr, sombong. Baik kesombongan yang menjadikan seseorang menghilangkan iman dalam hatinya secara keseluruhan, atau kesombongan dosa besar tapi tidak menjadikan seseorang hilang imannya dalam hatinya. Kemudian yang keempat adalah apa? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pembahasan kita, amalan penghuni neraka yang kelima adalah aklur riba, memakan riba. Memakan riba. Hati-hati nih, subhanallah. Banyak dari kaum muslimin yang menganggap remeh satu dosa ini, padahal ini dosa besar. Padahal ini minal muhlikat, di antara dosa yang bisa membinasakan seseorang dunia akhirat. Termasuk dosa besar, memakan riba. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 175, ayat 275, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri nanti di hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Bayangkan, subhanallahil-azim. Di hari kiamat, orang-orang yang makan riba, dia tahu ini riba, dia makan aja, dia ambil saja sesuatu riba itu, hanya karena kecintaannya kepada dunia doang, na'udzubillah. Maka seperti apa? Seperti berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan. Na'udzubillah, karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabb-Nya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan barang siapa yang mengulanginya,
dia tidak bertaubat dari perbuatan dosa riba tersebut, terus memakan riba itu, na'udzubillah, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam api neraka tersebut. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuturkan ketika beliau melihat salah satu azab penghuni neraka. Sebagian ulama ketika menjelaskan di sini mengatakan ini salah satu azab penghuni neraka, ada yang mengatakan salah satu azab penghuni kubur. Salah satu azab kubur. Jadi ada khilaf ulama yang mengatakan azab penghuni neraka, ada yang mengatakan azabul qabr. Fa'ataina ala nahrin, kami mendatangi sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlud dam, yang airnya merah seperti darah. Sungai darah berarti ini. Sungai apa? Darah. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah. Tiba-tiba di dalam sungai darah tersebut ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Ada orang yang berenang di sungai darah tersebut. Wa idza ala syattin nahar rajulun qad jama'a 'indahu hijaratan katsirah. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang mengumpulkan bebatuan yang banyak sekali. Jadi ada satu orang laki-laki berenang di sungai darah, satu orang laki-laki berada di tepi sungai mengumpulkan batu yang banyak. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbahu, thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a 'indahu al-hijara fayaghfaru lahu fahu. Subhanallah. Fayafgharu lahu fahu fayulqihimu hajaran fayantaliqu yasbah. Lalu ketika orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, kan tadi yang satu laki-laki berenang di tengah sungai darah. Kemudian orang ini berenang ke tepian sungai yang ada orang tersebut mengumpulkan batu. Maka ketika orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu tersebut, sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi melempari batu tersebut ke dalam mulut orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Suapin batu, bayangkan, di neraka, na'udzubillah. Maka apa? Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Jadi ketika mau ke apa? Ke sungai, ke tepian, maka dilempari mulutnya dengan batu, berenang lagi ke tengah dari sungai darah tersebut. Thumma yarji'u ilaihi. Kemudian sama seperti terus. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqahu hajaran. Setiap kali orang tadi yang berenang di sungai darah ingin ke tepian ke orang yang tadi apa? Mengumpulkan batu, dilemparilah orang tersebut dengan batu di mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang tersebut? Ternyata orang tersebut adalah aklur riba, para pemakan riba. Para pemakan riba berenang di sungai darah, kemudian mulutnya dilempari batu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyut fiha al-hayyat tura min khariji butunihim." Pada malam aku diisrakan, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj ini, Rasul kan ketika Mi'raj itu diperlihatkan sebagian siksa di azab kubur, di alam kubur. Salah satunya ini nih. Pada malam aku diisrakan, di Mi'rajkan, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya, kata Nabi ini bayangkan, butunuhum kalbuyut, perutnya seperti rumah besarnya. Perutnya itu seperti sebesar rumah. Fiha al-hayyat tura min khariji butunihim. Na'udzubillah. Yang dalam perutnya tersebut dipenuhi dengan ular. Sebesar rumah itu dipenuhi dengan ular. Dan itu terlihat dari luar. Dan itu terlihat dari apa? Dari luar. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, siapa mereka itu semua? Perut mereka sebesar rumah, di dalamnya ular isinya kelihatan dari luar. Bayangkan, na'udzubillah. Haula'i akalatur riba. Maka mereka itu adalah para pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum muslimin yang masih menganggap dosa riba ini dosa remeh. Betul ya?
Dosa yang remeh luar biasa. Ya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Subhanallah. Maka hati-hati nih. Subhanallah. Nggak sembarangan dosa riba ini. Dosa besar. Muhlikat. Yang membinasakan seseorang dunia dan akhirat. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengumumkan peperangan bagi para pelaku riba. Bayangkan Allah mengumumkan peperangan bagi para pelaku riba. Hati-hati. Nah, contoh riba yang dekat-dekat ketika hari apa? Hari Id apa? Nuker uang sahih 100.000 ditukar dengan berapa? 96.000, 98.000. Wah, selebihnya kan untung saya. Antum jual beli apa nukar? Akadnya beda, subhanallah. Ini pentingnya seseorang belajar tentang akad, belajar tentang muamalah dengan benar kan gitu. Jual beli beda dengan ketika antum nukar. Ketika antum nukar nggak boleh di dalamnya ada keuntungan kan gitu. 100.000 uang ditukar dengan 1.000-an atau 2.000-an banyak, tapi nggak sampai 100.000 juga. Nyampainya berapa? 96.000, 98.000, 99.000. Nggak boleh ini riba. Berapa banyak kaum muslimin? Nggak apa-apa, saya ridho Pak Ustadz. Nggak ada urusan ridho. Haram, bukan masalah ridho ini. Haram, bayangkan subhanallah. Akad itu penting dalam Islam. Dan masih banyak contoh-contoh dari riba yang sangat luar biasa, baik itu dalam jual beli, dalam hutang piutang dan seterusnya. Hati-hati nih. Ini pentingnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa orang yang tidak tahu fikih muamalah maliyah, nggak boleh dagang di pasar di zamannya Umar. Bayangkan, kita nggak boleh dagang gula, dagang garam, dagang apapun di pasar, kecuali kita tahu belajar tentang fikih muamalah maliyah, fikih ekonomi Islam. Karena itu ekonomi mereka sangat sehat luar biasa. Kenapa kata Umar bin Khattab? Karena kalau mereka tidak mengerti tentang fikih muamalah maliyah, pasti akan terjerumus ke dalam akad-akad yang haram, sesuatu yang haram tanpa mereka sadari. Yang kelima, amalan penghuni neraka yang kelima, memakan harta secara batil. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salawat wal afiyah. Memakan harta manusia secara batil. Siapapun manusia tersebut. Salah satu contohnya apa? Memakan harta anak yatim secara batil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Surat keempat ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Dikumpulin, harus harta ini untuk anak yatim. Dia makan, dia enak, nikmat dengan harta tersebut. Dia memakan harta anak yatim secara zalim. Maka sebenarnya mereka sedang memakan api neraka dalam perut mereka, kata Allah. Wa'udzubillah. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati nih. Bagi siapapun yang diberikan amanah untuk mengelola harta apapun, perhatikan. Salah satunya nih harta anak yatim atau harta orang lain, harta umat dan seterusnya. Hati-hati. Hati-hati subhanallah. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala. Takutlah kepada Allah azza wa jalla. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal untuk mendapatkan sedikit dunia, diazab di neraka karena ini memakan harta secara batil. Na'udzubillah. Salah satunya memakan harta secara batil, contohnya apa? Memakan harta orang lain dalam bentuk warisan. Maksudnya apa? Warisan yang harusnya dibagikan diambil sendiri misal, atau diambil hanya segolongan saja. Yang harusnya hak orang lain ada di dalamnya, enggak diberikan kepada dirinya. Hati-hati nih subhanallah. Dan yang seperti ini bukan cuma di film doang ya ikhwan. Kejadiannya real nyatanya banyak nih subhanallah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang jauh dari agama, nggak kenal agama, nggak tahu agama. Harta ini harus harta dibagikan karena milik hak ahli waris ini nggak ditahan sama dirinya. Kenapa? Saya tinggal di situ nggak bisa. Loh, kok tinggal di situ gimana ceritanya? Itu bukan harta antum kan gitu? Bukan harta anda itu subhanallah. Bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ketika seseorang sudah meninggal maka hartanya menjadi hak apa? Ahli waris kan gitu. Berarti ada hak orang lain di dalamnya. Kalau orang lain itu nggak setuju, nggak ridho tentang perbuatan anda, gimana tuh di hari kiamat? Makanya bukan sedikit
Orang-orang apa? Keluarga yang tadinya harmonis, bagus, luar biasa, hancur berantakan karena apa? Berebut warisan seperti ini, berebut sayap seekor nyamuk, bayangkan. Nauzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30. Surat keempat An-Nisa ayat 29 dan 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Ini dagang, investasi mungkin dan seterusnya. Wa antaradhim minkum, ada keridhaan di antara keduanya. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma, barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan juga kezaliman, fasawfa nuslihi nara, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Asla yusli itu artinya memanggang. Maka kelak kata Allah, Allah Azza wa Jalla akan memanggang orang ini di api neraka Allah, membakar orang ini di api neraka Allah Azza wa Jalla. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah. Maka hati-hati nih ikhwan, jangan karena cinta kepada harta, cinta kepada dunia, akhirnya kita menzalimi orang lain. Jangan. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla berat, luar biasa. Dan nanti di hari kiamat nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada euro, nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada ATM, nggak ada tuh. Yang ada cuma dua. Al-hasanat awis sayyiat. Pahala atau dosa. Antara dua, pahala atau dosa. Kalau kita zalimin orang lain dan orang itu menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla, antara dua. Pahala kita akan diambil oleh orang kita zalimi tersebut, atau kalau pahala kita sudah habis, dosa mereka akan diberikan kepada kita, wa turiha finnar, dan kita akan dicampakkan ke api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan baik-baik tentang masalah ini, kawan. Hati-hati, subhanallah. Kemudian amalan penghuni neraka selanjutnya, kawan. Intihar, membunuh diri atau bunuh diri. Saya baca beberapa artikel, banyak di negara-negara maju yang jelas nggak kenal Allah ini ya. Banyak di negara-negara maju yang ternyata tingkat bunuh diri ini sangat luar biasa tingginya. Contohnya negara Jepang. Pintar, bayangkan orang-orang pintar. Tapi tingkat bunuh dirinya itu luar biasa tingginya. Luar biasa tingginya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan apa? Di dalam tubuh manusia itu ada satu ruang. Yang ruang ini tidak akan mungkin bisa diisi kecuali dengan satu cara. Apa itu? Mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin dengan ibadah kepada Allah. Cuma itu doang caranya tuh. Mau antum healing jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia ngelihat alam yang indah-indah, nggak akan pernah bisa kalau antum nggak ibadah. Nggak pernah bisa kecuali antum mengenal Allah Azza wa Jalla dengan ibadah amal saleh kepada Rabbul Alamin. Mau kita punya harta banyak, pangkat jabatan tinggi, dielu-elukan manusia, satu ruang ini nggak diisi, hampa pasti. Sehingga banyak orang-orang kafir kita lihat tadi saya katakan, bunuh diri dan mengatakan saya nggak bahagia. Bunuh diri diantara bentuk nggak bahagia, betul ya? Dan nggak ada dalam Islam yang seperti ini, kawan. La tayasu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dosanya luar biasa besar ini, kawan, subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara di dunia, dia menusukkan pedang mungkin ke perutnya, dia minum racun mungkin, dia membakar dirinya, dia gantung diri, apapun itu caranya. Maka Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan azab dirinya di hari kiamat kelak dengan menyiksanya seperti itu pula. Bayangkan, na'udzubillah. Seperti itu pula. Dia meninggalnya, matinya bunuh diri ketika apa?
dengan cara menggantung dirinya. Seperti itu pula dia akan rasakan di hari kiamat itu. Di neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Minum racun, seperti itu pula. Menusuk dirinya, seperti itu pula. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik lehernya, maka ia akan dicekik lehernya di neraka nantinya. Walladzi yata'anuha finnar. Barang siapa yang membunuh diri dengan menusuk dirinya, maka dia pun akan ditusuk diri di hari kiamat di neraka nantinya. Jadi dia akan diazab sesuai dengan apa? Sesuai dengan cara dia membunuh dirinya di atas muka bumi ini. Makanya seorang muslim dan muslimah nggak ada kenal dari apa? Membunuh diri nggak ada dalam Islam ya kawan. Aku sudah frustasi bunuh diri sudah. Memang ketika meninggal mati selesai perkara berarti? Habis perkara? Siapa yang bilang? Alam yang sebenarnya dimulainya gerbangnya itu setelah kematian. Kan gitu. Itu seorang muslim meyakini seperti itu kan gitu. Ketika dia hidup di atas muka bumi ini, dunia ada waktunya dia di atas, ada waktunya dia di bawah. Ada waktunya dia tersenyum, ada waktunya dia sedih. Ada waktunya dia tertawa, ada waktunya dia menangis. Ada waktunya dia serba kecukupan, ada waktunya dia serba kekurangan. Dan itu duniawi ikhwan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putar-putar di antara manusia. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami kata Allah pasti akan menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Menjadi fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Jadi seorang muslim dan muslimah enggak ada dalam kamus hidupnya putus asa tuh enggak ada ya kan. Wa yu'jibuni al-fa'l kata Nabi SAW. Dan yang menakjubkan diriku adalah al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Optimis dalam hidup. Bukan putus asa, subhanallah. Belum, subhanallah. Pikir maghrib, subhanallah. Jadi bukan putus asa dalam hidup, nggak ada subhanallah. Kalau dia yakin dia punya Rabbul Alamin, dia punya Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia luar biasa dalam hidupnya, ikhwan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Selanjutnya, amalan selanjutnya, dan ini banyak kaum muslim melakukannya, na'udzubillah. Tarkus salah wattiba'ul hawa. Meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsu. Allahu Akbar. Meninggalkan salat, menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu buruknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela orang-orang yang melalaikan salatnya, bermalas-malasan di dalam salatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam, surat 19 ayat ke-59. Untuk melihat baik-baik ayat ini, ikhwan. Ini salah satu azab orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti generasi maksudnya. Yang generasi tersebut generasi yang buruk. Apa contohnya? Adha'us salah. Generasi tersebut melalaikan salat. Allahu Akbar. Meninggalkan salatnya. Wattaba'us syahwat. Mengikuti syahwat buruknya. Lihat, ini menjadi pelajaran besar nih kata para ulama. Orang yang meninggalkan salat pasti akan mengikuti hawa nafsu buruknya. Karena Allah gandengkan langsung nih. Adha'us salah wattaba'us syahwat. Dia meninggalkan salat, melalaikan salat, mengikuti syahwat buruknya, mengikuti hawa nafsu buruknya. Maka orang yang meninggalkan salat, hawa nafsu buruknya pasti akan menjadi apa? Menjadi pimpinannya dalam hidupnya tuh. Dia pasti akan ikutin hawa nafsu buruknya terus tuh. Apa yang akan mereka dapatkan? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka akan dapatkan ghayya. Ghayya ini biasa diartikan kesesatan. Ghayya ditafsirkan oleh seorang sahabat. Itu salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ghayya wadin fi jahannam. Ghayya ini
sebuah lembah di api neraka Jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang sangat dalam dan sangat berbau busuk. Itu ghayya. Kenapa sangat dalam ya kawan? Semakin dalam berarti semakin apa? Menyiksa. Semakin dalam itu berarti semakin menyiksa. Ditambah lagi bau yang sangat luar biasa busuknya. Bayangkan satu lembah di api neraka Jahannam yang Allah Azza wa Jalla sediakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat dengan tenang seakan-akan tidak melakukan dosa besar. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Mereka akan dapatkan ghayya nanti di neraka Allah. Lembah di api neraka Jahannam yang sangat dalam dan berbau busuk luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'allahu salatul afiyah. Karena itu kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja apakah keluar dari Islam atau tidak, oh itu luar biasa mengerikannya. Luar biasa mengerikannya. Maka nasihatilah orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut hanya karena mungkin apa? Malas atau mengejar dunia dan seterusnya. Yang selanjutnya, amalan penghuni neraka selanjutnya. Man'uz zakah, tidak membayar zakat atau enggan membayar zakat. Allahu Akbar. Enggan membayar zakat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan juga ke-7. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Katakan ya Muhammad bahwa aku itu Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kalian. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Rasulullah SAW diberikan wahyu, ini bedanya. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah pada jalan lurus tersebut menuju kepada Allah. Wastaghfiruh, minta ampunlah kalian kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, lihat ujung ayatnya nih. Kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Wail ini bisa diartikan celaka, bisa diartikan tadi lembah di api neraka Jahannam, sama wail, salah satu lembah. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, na'udzubillah, dan mereka kufur kepada kehidupan akhirat. Mereka ingkar kepada kehidupan akhirat. Mereka tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar kepada kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Dan ancaman bagi orang-orang seperti ini luar biasa nih, kawan. Antum melihat hadis yang riwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa jaa'a kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'." Tidaklah pemilik harta simpanan, ini orang yang bakhil, pelit, saking pelitnya dia tidak melakukan yang wajib untuk dirinya, itu tidak menunaikan zakatnya, dia kumpul-kumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, dia tidak tunaikan hak dari harta tersebut, zakat contohnya, hati-hati ini, na'udzubillah. Pemilik harta simpanan tersebut tidaklah melakukan haknya pada harta tersebut kecuali harta simpanannya akan datang di hari kiamat seperti seekor ular aqra', ular jantan aqra'. Aqra' ini sebagian ulama mengatakan yang kepalanya botak. Saking apa? Disebutkan para ulama saking bisanya yang sangat luar biasa dari ular tersebut. Jadi harta yang dia kumpulkan di dunia ini Allah Azza wa Jalla akan jadikan seperti apa? Ular yang botak kepalanya, aqra', yang sangat berbisa luar biasa. Yatba'uhu fatihan fahu, subhanallah. Ular tersebut akan mengikutinya dan membuka mulutnya. Ular yang besar itu akan mengikuti orang tersebut sambil membuka mulutnya. Fa idza atahu farra minhu. Jika ular itu mendatanginya, maka pemilik harta itu akan lari dari itu. Siapa yang dekat mau ular? Pasti lari, betul ya? Dia nggak tahu nih ular ini ternyata harta simpanan yang dia tumpuk-tumpuk di dunia, betul? Yang dia suka dengan harta tersebut. Fayunadihi,
Maka ular tersebut ternyata memanggil dirinya. Khudh kanzaka alladhi khaba'tahu. Subhanallah. Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan ini nih. Yang telah engkau capek-capek engkau sembunyikan. Engkau capek-capek kumpulkan. Fa'ana anhu ghaniyun. Karena aku tidak membutuhkannya. Fa'idha ra'a alla budda minhu salaka yadahu fi fihi fayaqdamuha qadmal fahl. Subhanallah. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular tersebut memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Nah, hati-hati nih ikhwan. Harta, hati-hati. Jangan karena kebakhilan yang pertama, yang kedua jangan karena kejahilan, kebodohan, akhirnya kita tidak mengeluarkan zakat kita. Berapa banyak saya tanya, apakah harta Anda sudah masuk nisab atau belum? Nisab apa Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya orang nanya, nisab apa Pak Ustadz? Saya jelaskan nisab itu harta, batasan dari harta seseorang, khilaf ulama tapi yang lebih rajin 85 gram emas dan seterusnya. Nah, harta ini sudah sampai nisab, sudah sampai batasan dari yang harus dikeluarkan zakat. Ada yang kedua, haulnya sudah berputar 1 tahun belum haul? Haul apa Pak Ustadz? Bayangkan. Nggak tahu nisab, nggak tahu haul. Bagaimana mau ngeluarin zakat kayak gini? Lalai ini dosa, wajib dia bertaubat kepada Allah. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang saya tanya nih, kapan harta Anda masuk nisab? Wah, nggak tahu Pak Ustadz, nggak ingat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan harta kita pasti beda-beda, betul? Kita banyak mengeluarkan harta zakat itu Ramadan, betul ya? Padahal harta kita kan pasti beda-beda. Ada yang masuk nisab, ada yang tidak masuk nisab, kan gitu ya? Ketika masuk nisab tadi 85 gram emas, khilaf ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan perak dan seterusnya. Tapi jumhur ulama mengatakan 85 gram emas. Dikonversikan sekarang kalau 1 gram emas 1 juta berarti 85 juta. Kalau harta kita, tabungan kita, simpanan kita ada 85 juta, berarti sudah masuk nisab. 1 syarat sudah terpenuhi, betul? Yang kedua, haul. Misal, harta kita sekarang sudah masuk nisab sekarang nih. Ramadan, tanggal berapa sekarang? 26 Ramadan. Lihat bulan depan, masih masuk nisab nggak? Masih di atas nisab. Bulan depan, sampai tahun depan. 1 tahun masih di atas nisab, baru keluarkan 2,5%. Misal, sekarang 26 Ramadan, harta kita masuk nisab. Bulan pertama, kedua, ketiga, sampai 11 bulan seterusnya masih di atas nisab. Tinggal 1 bulan, betul? Ternyata setelah tinggal hanya 1 bulan, harta kita turun dari nisab. Mungkin anak kita masuk rumah sakit, kita ngeluarin biaya besar. Mungkin kita beli apa dan seterusnya. Turun dari nisab. Hilang semua 11 bulan kemarin tuh. Dihitungnya lagi kapan? Ketika masuk nisab lagi, kan gitu. Berapa banyak kaum muslimin yang nggak tahu tentang masalah ini, ikhwan. Oke, saya tanya apa? Kapan harta kita masuk nisab? Gak tahu, Bos. Dan itu apa? Hijriyah ya, perhatikan. Bukan Masehi, bukan 25 Desember, 1 Januari, bukan. Hijriyah hitungannya jelas. Berapa banyak kaum muslimin ketika ditanya harta kita masuk nisab kapan? Gak tahu, Pak Ustaz. Taubat, istighfar kepada Allah. Lalai berarti ini. Kalau orang yang hartanya berlimpah miliaran, triliun, ini sudah jangan tanya, sudah pasti masuk nisab itu, kan gitu. Tinggal hanya dikeluarkan apa? Setiap tahunnya 2,5%. Hati-hati nih. Maka pentingnya seseorang berilmu tentang ilmu agama nih, hati-hati, subhanallah. Kemudian selanjutnya perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke neraka Allah tabaraka wa taala, zalim dalam memutuskan perkara. Ini terutama para hakim nih. Terutama para hakim, al-qudhah. Hakim di sini maksudnya hakim syar'i ya. Hakim syar'i yang alim akan ilmu agama Allah namanya qadhi. Dalam Islam ada namanya qadhi. Ketika qadhi ini mengeluarkan qadha, keputusan, maka keputusan ini mengikat, harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Namanya qadhi. Beda sama mufti. Mufti di bawahnya, qadhi ini di atas besar. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang qadhi ini ada 3 macam. Rasulullah SAW bersabda, al-qudah thalathah. Hakim syar'i itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama, qadhin fil jannah. 1 hakim di surga Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua, yang ketiga, wa qadhiyani finnar. 2 hakim di neraka. Perhatikan nih, dari 3 hakim itu 1 di surga, 2 di neraka. Ini menunjukkan nggak sembarangan jadi qadhi ini nih, bayangkan. Siapa yang di surga tersebut? Qadhin arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. 1 hakim yang di surga, dia tahu kebenaran, dia memutuskan ilmunya dengan kebenaran itu. Atau dia memutuskan kebenaran itu dengan ilmunya. Nah, dia berilmu, seorang qadhi, dia berilmu, dia tahu ini yang benar nih, dia punya ilmu. Maka dia putuskan kebenaran ini dengan ilmu yang dia miliki. Ini di surga Allah Azza wa Jalla jelas. Hakim yang kedua, wa qadhin arafal haq. Hakim yang tahu kebenaran, fahakama bi khilafihi. Tapi dia memutuskan perkara tidak sesuai dengan kebenaran itu. Dia tahu ini salah nih. Tapi dia putuskan, enggak, ini yang benar. Dia memutuskan perkara selain dari apa? Perkara tersebut. Fahuwa finnar, maka dia di api neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa qadhin qadha ala jahlin. Yang ketiga, seorang qadhi yang memutuskan di atas kebodohan, jahilan. Makanya enggak boleh seorang qadhi enggak punya ilmu, enggak ada tuh dalam Islam. Seorang hakim harus berilmu. Sekali lagi, hakim yang dimaksudnya hakim syar'i. Hakim syar'i yang memutuskan di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah, kitabullah. Berarti dia ulama pasti itu. Pasti dia seorang ulama. Berapa banyak ulama terdahulu yang mau diangkat jadi qadhi, kabur nggak mau. Kabur, contoh si Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kabur nggak mau diangkat jadi qadhi. Kenapa? Takut. Kalau memutuskan satu perkara ternyata salah, di hari kiamat bahaya luar biasa bagi dirinya. Padahal mereka sangat pantas menjadi qadhi dari ilmunya luar biasa. Tapi takut, bertakwa kepada Allah. Orang zaman sekarang nggak tahu tentang ilmu agama, ngomong ilmu agama dengan nikmatnya luar biasa. Hati-hati, subhanallah. Di hari kiamat pertanggungjawabannya berat tentang masalah ini. Nah, yang ketiga, seorang hakim memutuskan di atas kebodohan, maka dia di api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka hati-hati di dalam memutuskan satu perkara, baik itu seorang tadi qadhi, hakim, atau siapapun dari diri kita. Memutuskan harus di atas apa? Keadilan. Walaupun itu bukan seorang muslim, bayangkan subhanallah. Antahkuma bil adl. Hendaklah kalian menghukumi dengan apa? Dengan keadilan. Selanjutnya, ini bagi wanita nih khusus. At-tabarruj. At-tabarruj. Kalau bahasa itu berhias. Apa maksudnya at-tabarruj? Menampakkan kecantikan di pandangan mata laki-laki yang bukan mahram. Menyingkap, menampakkan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi segala bentuk upaya wanita untuk menampakkan keindahan di hadapan laki-laki yang bukan mahram ini nggak boleh. Perhatikan baik-baik para wanita nih. Berapa banyak para wanita yang di hadapan suaminya tidak berdandan, tapi ketika mau datang nikahan, datang kondangan dari ujung kepala sampai ujung kaki luar biasa berhias. Gak boleh ini, subhanallah. Di hadapan suaminya pakai dasternya bolong bau bawang. Tapi ketika keluar mau datang kondangan, mau datang nikahan, wah luar biasa, subhanallah. Merah sini, hijau sini, ungu sini, kuning sini. Apa ini? Tabarruj ini dosa besar ini, na'udzubillah min dzalik nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada 2 penghuni neraka yang aku belum melihatnya sekarang nih. 2 penghuni neraka ini aku belum melihatnya sekarang nih. Yang pertama siapa itu? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia. Sebagian ulama mengatakan ini penjajah. Sebagian ulama mengatakan orang yang zalim kepada orang lain dan seterusnya. Yang kedua apa? Wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Subhanallah. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan juga punggungnya, dan rambutnya seperti punuk unta yang condong. Rambutnya pakai apa? Punuk unta yang condong, bayangkan, subhanallah. La yadkhulnal jannah, mereka enggak masuk surga kata Nabi SAW. Wala yajidna rihaha, bahkan aroma wangi surga mereka enggak dapatkan. Wa inna rihaha
la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hati-hati ini para wanita. Jangan tabarruj. Berapa banyak kita lihat seorang wanita ternyata di hadapan bukan mahramnya menampakkan kecantikan luar biasa. Tidak, di hadapan suamimu menampakkan kecantikanmu, bukan di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Masih banyak pada hakikatnya amalan-amalan penghuni neraka, ikhwan. Tapi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dari amalan-amalan penghuni neraka ini, dan Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Barakallahu fikum. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.